Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Angelica dalam acara Bincang-Bincang SMK Bakti 17. Bersama ini saya bersama dua narasumber saya akan membicarakan tentang maraknya konser Super Junior tanggal 29 April kemarin bernama Super Junior dari boyband Korea. Di sebelah saya sudah ada Ulfa Herliana, ILF dari Indonesia, dan sebelahnya lagi sudah ada Rizaluddin Alfikri, pengamat musik dari Indonesia. Nah, untuk pertama saya akan mengajukan pendapat Anda tentang Ulfa Herliana. Menurut Anda suka nggak sih sama Super Junior? Sangat suka sekali dengan Super Junior. Sukanya dari kapan tuh? Dari tahun-tahun ini karena emang selalu disorot di media Indonesia, apa emang sebelumnya udah ngefans? Sebelumnya dari pas didirikan dibentuknya Super Junior, saya udah mengikutinya. Tahu banyak tentang Super Junior lah. Dari tahun berapa tuh? Dari tahun 2008-2009. Nah, ke Alfikri sendiri nih, pengamat musik. Menurut Anda, datangnya boyband Super Junior kemarin ke Indonesia tuh menurunnya nggak sih boyband Indonesia, kayak artis-artis Indonesia tuh bakal tersaingi nggak sih menurut Anda sendiri? Ya kalau persaingan sih pasti ada, tapi biar boyband Indonesia tuh bisa bersaing dengan boyband dari Korea. Nggak takut gimana gitu, istilahnya? Boyband Indonesia kan masih bagus dah. Bagus dari mana? Oke. Ulfa ini suka sama boyband and girl band Indonesia nggak? Enggak suka. Kenapa nggak suka? Kan alirannya sama. Ya walaupun bahasanya beda sih Iya, ya. bahasanya beda, tapi menurut saya itu BB Indonesia terlalu mengikuti ke BB Korea. Jadi menurut saya, ngapain sih nih BB Indonesia ngikutin? Jadi kayaknya gak banget deh gitu. Nah, itu reaksinya gimana tuh pas pendapat Ulfa tadi? Ya, emang boyband Indonesia tuh kurang kreatif sih, masih ngikutin dari boyband Korea. Bener. Nah, cara mengatasinya biar nggak terlihat kreatif, biar nggak terlihat kayak mengikuti tuh gimana? Ya bikin inisiatif untuk membuat kreasi sendiri aja. Konser kemarin kamu datang? Datang. Nah, gimana tuh reaksinya? Reaksinya sih sangat antusias, banyak banget penonton yang datang, nggak dari kalangan cewek-cewek aja, banyak juga yang cowok, banyak histeris, anak kecil juga banyak, desek-desekan juga pula. Nah, dapetin tiketnya gimana tuh kayak anak kecil? Dia kan belum ada penghasilan gitu. Nah, gimana tuh cara ngedapetin tiket? Kalau saya sih menyisihkan uang gitu ya untuk jajan demi menonton Super Junior ini, kan jarang-jarang gitu Super Junior datang gitu. Relain gitu nggak jajan. Gitu, nggak jajan, biarin nggak jajan dah. Yang penting nonton. Nah, itu gimana tuh pengamat musik sendiri? Istilahnya anak-anak zaman sekarang rela-rela nggak jajan buat demi beli tiketnya Super Junior gitu. Ya kan masih bisa menabung orang zaman sekarang. Nggak jajan gitu? Nggak jajan. Ya, bisa rela-relain dah agak jajan demi Super Junior gitu. Nah, terus menurut kamu itu yang nggak datang gitu, yang karena ekonomi, emang karena nggak bisa datang, lupa nabung, nggak tahu Suju bakal mau datang gitu. Gimana tuh yang nggak bisa nonton, ada yang sampai nangis-nangis kan? Kalau menurut saya sih prihatin, istilah kalau misalnya jadi saya, ya ampun nggak bisa nonton gitu, kayaknya nangis gitu di kamar kayak orang galau seharian gitu kan nonton gitu. Menurut kamu nangis aja. Salah harga tiketnya, apa karena emang wajar gitu harganya segitu? Katanya kan harganya hampir ya juta lah. Yes. Kalau menurut saya sih wajar harga segitu. Kan banyak juga yang nggak sampai yang rela-relain gitu tinggi juga nggak apa-apa asalkan bisa nonton. Kalau misalkan yang nggak bisa nonton mah mungkin karena faktor keberuntungan atau ekonomi yang nggak ada gitu. Nah, itu antrian tiket tuh banyak kan tuh yang berbondong-bondong gitu, sampai ada yang bahkan ada yang pingsan buat dapetin tuh tiket. Nah, menurut Fikri sendiri tuh biar istilahnya tuh biar dapet tiket tapi nggak seperti itu gimana? Bisa kan pembelian tiket bisa melalui sistem online. Iya, tapi online juga ada yang pernah ketipu gitu kan? Ya. Cara mengatasinya gimana tuh? Cara ngatasinnya nggak usah beli tiket. Di rumah. Iya benar juga, nggak usah beli tiket, nggak usah nonton. Iya ya, tetap aja galau juga. Galau juga di rumah, kasihan. Iya, apa-apa. Nah, ini nih, boyband Indonesia juga kan sudah memarak nih di Indonesia sendiri. Tapi kenapa masyarakat Indonesia tuh lebih banyak menjadi penggemar artis luar gitu? Bahkan boyband Korea, girl band Korea, bahkan ada yang di Amerika, di Inggris. Kenapa nggak di Indonesianya aja? Menurutnya itu
salah kualitasnya? Apa emang karena udah zaman modern? Ya mungkin musisi luar negeri itu lebih kreatif dibanding Indonesia, karena kebanyakan band Indonesia tuh mencontoh dari luar. Nah, betul nggak tuh, Pak? Betul banget, mencontoh banget dengan cara pakaiannya, semua gerakannya, dance-nya, semuanya Style mencontoh rambut. style gitu, atau dari video klipnya juga ada yang menyerempet-nyerempet, ngikutin. Nah, terus tapi kan istilahnya Indonesia juga bisa kan seperti itu gayanya mencontoh, tapi kan bukan seperti mengikuti lah, istilahnya ambil aja yang benar terus diikutin. Kamu masih mau menjadi penggemarnya boyband Indonesia gitu, girl band Indonesia? Kalau dia lain daripada lain terus nggak ngikutin ke Korea sih, saya ikutin aja itu. Jadi ya saya bakal jadi fans dari Indonesia itu. Ninggalin Super Junior? Enggak. Enggak bakal. Nggak bakal ninggalin. Enggak bakal gitu. Nah. Masih ada yang lain. Ayo. Cari aja dari mau sampai tua kakek-kakek ada sampai Super Junior, mendingan saya ikutin. Yakin lu kalau udah nikah gimana tuh? Tetap ngefans sama Super Junior dong kalau udah nikah. Mungkin. Tapi kalau misalnya ada lebih yang ganteng lagi, saya pindah ke sana. Ya, sama aja. Nah, nih mengatasinya nih, cara biar boyband Indonesia atau artis Indonesia yang ada di Indonesia biar nggak kalah saing sama artis luar tuh gimana caranya? Ya musisi Indonesia tuh harus lebih kreatif aja untuk bisa ngalahin. Bagaimana caranya biar lebih kreatif dari boyband dari Korea itu? Yakin bisa ikut bersaing? Ya yakin, pasti bisa. Nah, suka apa? Super Junior itu menurut Ulfa sendiri tuh udah gimana sih? Udah jadi bagian hidup Ulfa sendiri gitu? Ya menurut saya bagian hidup saya sih, dari mulai bangun tidur, terus sekolah, terus bahasanya, terus sama tari-tariannya, ada style-stylenya, saya ikutin banget, update banget seluruh Korea saya tahu. Bisa nyanyi lirik ya? Bisa. Coba contohin. Ayo. Salah satu lagunya Super Junior tahu. Nggak mau. Nah, katanya tadi bisa. Kalau ngefans harus bisa nyanyi dong. Tapi nggak ada yang percuma juga, nggak ada yang ngerti. Ngerti. Di kayak komputer gitu, berarti kamu ngoleksi tuh semua barang-barang Super Junior dari mulai apa? Dari mulai poster, terus saya ngumpulin CD-CD-nya, terus sama baju-bajunya, terus sama kayak aksesoris gitu. Uang sendiri apa uang dari orang tua? Kalau untuk sekarang sih dari orang tua. Nah, nih gimana nih Pak Fikri sendiri cara istilahnya remaja Indonesia kan lebih milih duit orang tua, uang orang tua buat beli aksesoris Super Junior. Nah, gimana tuh menurut Fikri sendiri? Ini namanya nyusahin orang tua. Masa minta duit buat nonton itu doang? Ayo. Ini buat bayar sekolah. Tapi kalau misalnya udah ngefans orang tua pasti ya aja, daripada anak kayak ngerengek-rengek di kamar, kasihan. Nah, kamu kayak gitu tuh. Ngerengek. Udah SMA loh. Gak apa-apa. SMK. Gak apa-apa demi nonton atau beli sesuatu, sejujurnya gak apa-apa. Tapi kebanyakan minta orang tua apa tabungan sendiri? Ya saya juga tahu juga nggak mungkin minta setiap hari sama orang tua. Paling saya nabung atau nggak diem-diem gitu beli. Jadi orang tua nggak usah begitu tahu kalau saya punya banyak koleksi tentang suju itu. Di kamar tuh penuh semua barang-barang Super Junior. Penuh sumpek. Apa ada yang lain kayak boyband Korea lain, girl band Korea lain yang nggak kalah bagusnya juga gitu? Ada sih saya suka, tapi boybandnya udah bubar. Jadi ya udah saya beralih ke Super Junior. Kalau Super Junior bubar? Iya. Ayo. Saya beralih lagi. Kemana? Nggak tahu, mungkin yang lebih ganteng. Ayo gimana tuh Fikri? Kemana? Sama ya yang Pengamat nih, yang berarti lebih kamu ganteng. ngefansnya lebih ke bukan ke kualitasnya dong kalau gitu. Ke kualitasnya juga, tapi ya terutama lebih pertama ya gantengannya. Iya, emang boyband Indonesia nggak ganteng? Enggak ganteng. Gimana tuh? Kan banyak band-band yang ganteng. Siapa? Contohnya? Contohnya Bondan Prakoso, Enggak Ariel. Enggak ngerti. Masih banyak kan yang ganteng. Enggak ngerti. Tapi ada lagi kan kayak Smash tuh lagi marak-maraknya. Pertamanya Smash nggak begitu bagus kan, tapi selama kesini-sini udah dipermak jadi ganteng gitu. Aduh, lucu sekali ya. Polos gitu.
Aduh, terus kayak nggak mau coba ngefans lagi gitu, mendalami kayak mendalami ke Suju, beli aksesoris Smash atau boyband girl band Indonesia lah yang lainnya. Enggak, saya nggak terlalu tertarik sama BB Indonesia. Nah, kan sama-sama manusia. Iya sih. Nah, itunya itu, tapi ya. Udah. Kita lanjut lagi sebentar lagi ya. Oke, pemirsa, tunggu berbincang kami selanjutnya. Kita akan melakukan jeda berikut ini bersama kami Angelica.